Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KZ83 Channel. Tanaman cabai rawit adalah merupakan tanaman yang berumur panjang karena dapat hidup 2-3 tahun apabila dipelihara dengan baik dan kebutuhan unsur haranya dapat tercukupi. Budidaya cabai rawit secara umum tidak berbeda dengan budidaya cabai merah, namun yang harus diperhatikan adalah jarak tanam dan pemupukannya karena umur tanaman cabai rawit yang panjang. Pemupukannya akan lebih banyak. Umumnya, tanaman cabai rawit lebih tahan terhadap penyakit jika dibandingkan dengan jenis tanaman cabai yang lainnya. Cabai rawit ini dapat ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Tanaman cabai rawit ini menghendaki tanah yang gembur, tanah yang kaya akan bahan organik, dan pH netral 6-7. Berikut ini, saya akan mengulas tentang cara budidaya tanaman cabai rawit, sejak persemaian hingga tanaman cabai rawit siap untuk dipanen. Langkah pertama, dalam budidaya tanaman cabai rawit ini, yaitu, hendaknya kita melakukan persemaian dari benih atau biji, bisa juga kita dapatkan dengan cara mengambil benih dari biji cabai rawit yang ada di dapur. Langkah yang kedua, kita dapat menyiapkan media tanam yang berbahan dasar dari campuran tanah gembur, pupuk kandang, dan arang sekam. Dalam bercocok tanam kita bisa menggunakan polybag, pot, ataupun juga dapat ditanam langsung pada lahan. Langkah yang ketiga, yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan pada tanaman cabai rawit ini terdiri dari penyulaman, pemasangan ajir, penyiraman, pengaturan drainase, penyiangan, penggemburan, dan juga pemupukan. Penyulaman terhadap bibit yang mati dilakukan maksimal 2 minggu setelah penanaman. Pemasangan ajir, yakni berupa sebilah bambu setinggi kurang lebih 1 meter yang dipasangkan di dekat tanaman. Penyiraman harus diperhatikan agar tanaman tidak kekeringan, terutama pada musim kemarau. Dapat dilakukan pemasangan mulsa, berupa plastik hitam perak pada bagian atas bedengan di lahan. Selain berfungsi untuk mengurangi populasi hama, pemasangan plastik mulsa ini juga dapat membantu menjaga kelembapan pada tanah. Pada musim penghujan, pengaturan drainase harus diperhatikan agar lahan tidak tergenang air, karena hal tersebut dapat meningkatkan serangan penyakit akibat kelembaban yang tinggi. Penyiangan terhadap gulma dapat dilakukan pada tanaman setelah berumur 1 bulan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kompetisi tanaman dengan gulma dalam mendapatkan unsur hara. Pemupukan disesuaikan dengan kondisi lahan setempat. Pemberian pupuk kandang dan kapur pertanian dilakukan saat pembuatan bedengan. Pemupukan susulan dapat diberikan pada saat tanaman berumur 1 bulan. Pemupukan susulan ini bisa diberikan dengan cara dikocor. Setiap satu tanaman disiram dengan 150-250 ml dari pupuk yang telah dilarutkan.
Langkah yang keempat, berikutnya adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman, atau OPT. Hendaknya, dalam mengendalikan hama lalat buah pada tanaman cabai rawit, dapat dikendalikan dengan pemasangan perangkap lalat buah, yang mengandung metil eugenol. Hama-hama pengisap seperti kutu daun, hama thrips, dan kutu kebul dapat dikendalikan dengan pemasangan mulsa plastik hitam perak, dan juga pemasangan perangkap lekat kuning. Lalu penyakit antraknosa, dapat dikendalikan dengan menggunakan atau menanam varietas tahan, serta juga penggunaan fungisida, secara selektif. Apabila dalam mengendalikan OPT menggunakan pestisida, maka harus benar dalam pemilihan jenis, dosis, volume semprot, cara aplikasi, interval, dan waktu aplikasinya. Sahabat KZ83 Channel, demikianlah ulasan singkat tentang cara budidaya tanaman cabai rawit, sejak awal persemaian hingga cabai rawit siap untuk dipanen. Semoga ulasan singkat ini dapat menambah wawasan kita semua dalam budidaya tanaman cabai rawit kita, agar sentiasa dapat tumbuh subur serta sehat, dan dapat hasil panen yang optimal. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-like dan subscribe, karena subscribe dari sahabat dapat membuat saya lebih bersemangat dalam berbagi manfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya.